Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa masyarakat Kabupaten Bondowoso. Saya mau bilang merdeka dulu mungkin ya, walaupun baru beberapa hari lagi kita akan memasuki 17 Agustus, tapi karena masih momen Agustus saya sampaikan merdeka, merdeka, merdeka. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa masyarakat Bondowoso di momen spesial yaitu podcast PWI. Pada momen kali ini kita akan membahas tentang berbagai hal yang sudah dibangunkan untuk masyarakat Bondowoso sehingga perlahan tapi pasti kita bisa menikmati infrastruktur yang begitu bagus, yaitu tentang program pencapaian teritorial TNI AD meliputi TMAB, pembangunan jembatan Garuda, serta program ketahanan pangan. Boleh tepuk tangan semuanya penonton di sini dulu. Nah, kalau udah berbicara TNI AD udah jelas ya. Yang hadir di tengah-tengah kita semuanya ada Komandan Kodim 0822, ada Letkol Infantri Prawito. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah hadir pagi sekali. Terima kasih. Dan ini di hadapan saya ini kayaknya saya nggak janjian, tapi warna baju kita mirip sekali ya. Iya. Ada Kepala Dinas Perkim dan Ciptaru, Bapak Dadan Kurniawan. Selamat pagi Bapak. Terima kasih. Mengundang beliau ini susahnya setengah mati. Alhamdulillah beliau datang ke sini. Pagi ya gitu. Baik, dan hadir alhamdulillah pakai baju merah, jadinya merah putih ya Pak. Betul. Dari Dinas BSBK, Ya. benar ya Pak ya. Ada Sekretaris BSBK dari Bapak Imron Rosyadi. Selamat pagi Bapak. Mohon maaf sekali tadi saya sempat kebingungan. Ternyata kita pernah dulu wawancara ya Pak. Oh iya. Cuman kita lupa. Wawancara aja ya. Wawancara aja. Oh iya. Baik, terima kasih hadirnya. Ini minta tolong nanti kita diprotes, ada satu orang belum dikasih kopi. Karena pagi tanpa kopi kita bisa didemo Pak. Betul. Baik, mohon izin ya, kameramen bisa dibantu komunikasi ke bagian belakang. Baik, pagi ini kita semuanya tentu akan seperti yang sudah saya sampaikan, kita akan berbicara tentang program pencapaian teritorial TNI AD. Sudah barang tentu, saya akan ngobrol langsung dengan beliaunya dulu, mau tanya dulu. Beberapa hari terakhir, kita ini selalu dengar yang namanya program air bersih, program jembatan Garuda. Nah, saya tanya air bersih dulu, Komandan. Mohon izin, kenapa sih TNI ini ikut nyediain air bersih, kenapa nggak ke udah ini tugasnya Pemkab, TNI tuh jaga negara aja, kenapa ikut terlibat untuk itu Komandan? Monggo silakan. Saya langsung ngomong nih. Langsung deh. Baik, terima kasih Mbak Ocha buat teman-teman, saudara-saudara saya masyarakat Bondowoso. Ya. Boleh sebelumnya saya untuk memperkenalkan diri dulu. Monggo, silakan deh. Meskipun saya sudah 7 bulan ini kejadian semua masih Januari saya di sini, cuman mungkin masyarakat belum banyak mengenal saya. Saya Letnan Kolonel Infantri Prawito. Ya, saya dan Dim 0822 Bondowoso. Kalau ketemu saya di jalan di mana siapa saja. Boleh dipanggil nama, boleh dipanggil Pandandi, boleh disebut Mas Bolo gitu. Oh boleh, dipanggil Mas ya Pak ya? Boleh. Nah, kenapa kita yang seperti ditanyakan Mbak Ocha tadi, kok kenapa sih Kodim ikut-ikut gitu kan, membuat kegiatan yang seperti itu. Jadi sebenarnya kita flashback ke belakang. 2025 itu ada revisi amandemen undang-undang tentang TNI yang yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, di mana di situ menyebutkan bahwa tugas TNI itu ada dua. Pokok TNI itu ada dua. Yang pertama adalah OMP. OMP itu adalah operasi militer untuk perang. Dalam hal ini bagaimana TNI menghadapi kekuatan dari luar yang mengancam kedaulatan negara. Nah, yang kedua adalah operasi OMSP. OMSP itu adalah operasi militer selain perang. Operasi militer selain perang. Di dalam
operasi militer selain perang itu ada poin-poin, ada pasal-pasalnya. Di antaranya adalah membantu pemerintah daerah dalam mensukseskan pembangunan. Bunyi sederhananya seperti itu. Nah, itulah kenapa Bapak Kasat, Bapak Jenderal TNI Maruli Simanjuntak itu melaksanakan atau memerintahkan kepada seluruh jajaran di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman mungkin perlu tahu bahwa kegiatan kemarin-kemarin disebutnya adalah TNI Manunggal Air Bersih atau TWAB. Nah, nomenklatur itu setelah dilaksanakan launching kemarin dirubah Mbak Ocha ya, teman-teman supaya tahu menjadi Bakti TNI. Oh, per tahun ini Dan? Ya, per setelah launching kemarin itu. Kemarin kan launching namanya tuh, Bakti TNI. Bakti TNI. Jadi itu. Nah, itu kenapa? Karena merujuk atau flashback kepada tugas pokok TNI tadi di operasi militer selain perang, kita TNI lahir besar bersama rakyat. Ya. Ibu kandungnya TNI itu rakyat. Jadi kalau melihat rakyat masyarakat susah, ya gini aja lah Mbak Ocha, misalnya, mohon maaf, orang tua masih ada ya? Ada. Nah, melihat orang tuanya memiliki masalah, ada masalah, tentu akan sedih, tentu akan berpikir bagaimana untuk membantu mencari solusi. Nah, seperti itu juga TNI melihat kesusahan yang ada di masyarakat, tentu akan berpikir, akan berbuat bagaimana membantu kesusahan di masyarakat itu bisa teratasi. Nah, itulah yang dilaksanakan oleh Bapak Kasat. Sebenarnya Bapak Kasat sudah dari dulu, sebelum beliau menjadi Kasat itu sudah punya program-program air ya. Baik air bersih untuk masyarakat maupun air untuk pertanian. Oke. Nah, sementara yang dilaksanakan di Bondowoso, Mbak Ocha, kita menangkap dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah-wilayah tertentu ketika musim kemarau yang dihadapi adalah kesusahan air. Di sini udah berapa yang terbangun Dan? Kita merencanakan itu ada 5 titik yang akan kita bangun. Tapi sampai dengan saat ini yang sudah terrealisasi, sudah kita selesaikan, kita bangun sampai dengan 100% dan sudah ada operasional, itu ada 2 titik. Di mana itu Dan? Yang pertama ada di Desa Ramban Wetan Serme, kemudian yang kedua di Gerujukan. Nah, saya lupa di pondok pesantren apa namanya ya. Saya cek dulu, takutnya salah nanti protes kepala. Di pondok. 2 titik ya. Iya dong, nanti kalau saya nyebut podcast kita nanti ini. Iya. Benar. Di Aridwan Taman. Oh, di Desa Taman, Iya, di Desa Gerujukan. Taman. Ini memang penentuan titiknya itu dari TNI sendiri atau ditanyakan dulu ke pemerintah daerah? Kita komunikasi dan berdasarkan kebutuhan dari masyarakat. Kebutuhan dari masyarakat. Masyarakat menyampaikan ini butuh, kita data, komunikasi dengan kecamatan, dengan desa, terus sudah kita ajukan. Dan setelah kita ajukan, itu juga akan dilaksanakan verifikasi. Melihat perbandingan, Mbak Ocha. Perbandingan apa itu Dan? Perbandingan urgensi dari tempat lain misalnya. Ya. Jadi, ini urgen harus segera dibangun, misalnya begitu, itu dibangun. Nah, khusus di 2 titik ini disalurkan ke rumah-rumah warga ya Dan? Atau kita membangun fasilitasnya, kita bor, kalau nggak salah kedalamannya yang untuk di Ramban Wetan itu kedalamannya 48 meter. Kemudian yang di Taman itu 40 meter. Kita bangun fasilitasnya, kita bor, kemudian kita buat penampungan tandon air ukuran 5.100. Kemudian kita buat saluran pipa-pipanya untuk kita pasang keran di kayak bisa mengalirkan gitu. Ada 3-4 keran di setiap titik, jadi masyarakatnya bisa ngambil dari situ atau menyalurkan dari situ untuk dialirkan ke kebutuhannya. Pertanyaan berikutnya, sudah dibangun, sudah dialirkan ke masyarakat. Kalau kemudian suatu hari di tengah jalan tiba-tiba airnya tidak keluar lagi atau kemudian ada trouble, itu gimana Dan? Siapa yang bertanggung jawab itu nanti Dan? Kalau berbicara siapa yang bertanggung jawab, yang bertanggung jawab sih
Makanya ketika kita sudah selesaikan, kita sampaikan kepada selamat, silakan masuk. Makanya kita sampaikan dijaga dengan baik, dipelihara. Tapi kalau misalnya nanti ada trouble permasalahan, silakan dikomunikasikan. Kita akan berusaha untuk mencari solusinya untuk kita. Di tiap desa ada Babinsa kan ya, Dan? Iya. Jadi bisa Babinsa. Nyinggung masalah Babinsa sebenarnya kalau Kodim itu ya, kalau di kabupaten ada bupati, ada wakil bupati, ada segala macam. Kalau tidak ada beliau tidak boleh. Tapi kalau di Kodim tidak. Gimana? Nggak ada Dandim, sudah ada Babinsa, semuanya akan jalan. Oke. Iya, Babinsa ini manusia luar biasa, Pak. Kalau di TNI. Kenapa gitu, Dan? Kenapa? Ya, boleh dia misalnya infanteri gitu, Arhanud, kavaleri, Kostrel, Kopassus. Kalau mereka itu ujung-ujungnya cita-cita paling tertinggi adalah menjadi Babinsa. Menjadi Babinsa. Karena makanya itu manusia luar biasa. Oh iya, oke. Karena ada di mana-mana Pak Babinsa ini. Iya. Terima kasih, Om Dan. Ini menarik ini, Pak Dadan. Ini bikin air bersih disalurkan ke rumah-rumah warga. Pertanyaan saya, Pemkab selama ini belum bikin karena faktor apa, dan gimana tanggapannya ini disalurkan ke rumah warga loh? Air kalau tidak salah itu menjadi sumber utama kehidupan. Oke, monggo silakan. Ya, kalau untuk pemerintah kabupaten sendiri sebenarnya sudah banyak yang dilakukan juga dalam pembangunan dari sisi sistem air minum atau air bersihnya. Ya. Contohnya pada tahun ini juga kita membangun beberapa lokus di 15 tahun 2025 juga kita juga membangun 7 tahun 2024 itu 3 bulan. Namun demikian walaupun seperti itu dengan kondisi yang ini nih ya, kondisinya gimana sekarang? Kondisinya dingin, mungkin ada AC karena mungkin ada AC ya. Ini betul Mas ada ya. Kopinya ini belum diminum ya. Dulu. Enggak silakan ini kan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dandim tadi ya, dengan adanya pembangunan di 2 lokus ya Dan ya. Iya betul. Tambahan sama di Grujukan tentunya itu kan membuat hangat tentunya untuk bagi pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso, dengan yang kita hanya beberapa lokus ditambah 2 lokus tentunya kan akan menambah cakupan air bersih kepada masyarakat sendiri. Apalagi dia tadi menyampaikan bahwa itu langsung ke masyarakat. Kalau kami menyebutnya itu adalah kesambungan rumah langsung, seperti apa yang kami lakukan, sehingga masyarakat di sini kan dipermudah dengan adanya sambungan langsung ke rumah tersebut. Jadi sama yang dibangun kami. Dulu kalau kami 2025 itu dengan katakan Pak 2025 atau 2024 maaf ini Pak ya, ada yang TNI apa namanya tadi? TNI Desa. Iya. Waktu itu ingat ada di Purnama kami berkolaborasi. Iya. Sama yang ada di sebelumnya pimpinan beliau, kami di Purnama ya. Kami berkolaborasi untuk menyediakan air bersih yang ada di desa Purnama. Oh, jadi memang bukan pertama kalinya gitu kolaborasi ya Pak? Iya, betul. Ya banyak sih kalau kolaborasinya dengan TNI ini, apalagi yang tadi disebutkan sama Pak. Misalnya dia Babinsa itu kan membuka istilahnya membuka awal. Jadi ada beberapa lokus-lokus yang membutuhkan air bersih. Kadang Babinsa itu yang menyampaikan kepada kami, Pak ini butuh air bersih, mungkin bisa diusulkan dan lain sebagainya. Demikian dengan usulan-usulan yang tadi disebutkan oleh Pak Dandim, ya kami juga berkolaborasi secara teknis dan lain sebagainya. Di lokus-lokus mana aja itu, bagaimana desainnya, terus nanti bagaimana geolistriknya dan lain sebagainya. Kami saling support lah untuk itu, karena memang di kami standar pelayanan minimal kepada masyarakat itu menjadi tugas pokok fungsi lagi, apalagi dengan dibantu dengan hadirnya TNI untuk memenuhi kebutuhan apa yang masyarakat inginkan. Berarti di bakti TNI ini sekarang. Bakti TNI. Jadi kemarin penemuan titik pun juga ternyata kolaborasi ya, diskusi ya. Oke, siap-siap. Terima kasih. Saya selanjutnya ini
penasaran sebenarnya Pak Dadan, selama ini kalau sambungan ke rumah-rumah warga itu juga sama ya Pak Dadan, yang dilakukan oleh Perkim juga pakai Iya, sama seperti ini. sama, Berarti sama. standar yang sudah dilakukan Iya, oleh TNI sekarang iya. sama persis ya? Sama. Oke, siap. Jadi Mbak Ocha, saya mohon maaf saya potong. Jadi apa yang kita kerjakan di Bondowoso ini, kalau misalnya teman-teman yang lain ngecek di wilayah sekitar sini ya, di situ Bondo, Probolinggo atau bahkan di luar Provinsi Jawa Timur, itu standarnya sama. Karena standar itu diberikan dari pusat. Oh, Ya, secara oke. teknisnya, karena kita juga memperkirakan ini kekuatan dari penyangganya ini bagaimana, kemudian kedalamannya ini sampai berapa lama bisa bertahan. Oke, Bahkan siap. kami juga pernah survei diajak beberapa Tadi ya. Iya, dari TNI. Kalau dia semua kan fisiknya kuat Pak, ya. Ini curhat ini. Kalau Bapak Kemudian istirahat dulu. nggak sampai dievakuasi. Enggak, yang kita kasih itu Mbak jawab. Tapi ya kami salut, kami Ya, ya. bangga, Mhm. kami ya berterima kasih dengan adanya TNI, maka cakupan air bersih yang diharapkan masyarakat itu yang bisa teratasi dengan adanya TNI dengan penyediaan air bersih yang dilakukanlah seperti saat ini di Ramban dan Grojogan. Oke, harapan Pak Dadan kayaknya diperbanyak lagi ya Pak. Kira-kira tahun depan berapa lagi kan? Insya Allah nanti tidak tahun depan, mudah-mudahan Iya. tahun ini ada Usulkan beberapa Pak. titik lagi yang kita kerjakan di luar 5 yang sudah kita usulkan itu. Ini anggarannya berbeda berarti ya Dan ya, tidak pakai enggak. dari pusat ya? Anggaran. Oh, Jadi nanti anggarannya nih kita dapat dukungan dari pusat. Pusat nanti dia mungkin ada kerjasama dengan pihak Ya. pihak luar yang memberikan GSR sehingga bisa oke. Pantesan nodong di sini ya. Oke, mudah-mudahan nanti bisa ditambah yang pertamanya 5 titik bisa jadi berpuluh Ya. titik ya. Oke. Baik, dan air sudah gerak ikut bangun. Nah, sekarang jembatan. Kita ini Bondowoso kemarin kan jembatan semenjak jembatan Setong ini ada beberapa jembatan yang kerap menjadi lokasinya teman-teman semuanya. Kita akan ngobrol sebentar lagi dengan Pak Mul. Kita perkenalkan terlebih dahulu. Beliau ini adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Kalau di Bondowoso kita menyebutnya Kepala Dinas DPKP. Kepala DPKP nggih Pak. Siap. Terima kasih hadirnya Pak Mul. Tampaknya beliau ini terburu-buru. nunggu di sana. Kalau lihat jersinya ini langsung mau kegiatan berikutnya ya. Langsung nyamuk. Oke, sebentar lagi Pak Mul tarik nafas dulu ya. Sembari menunggu kopi mungkin sembari minum air celup dulu. Saya akan tanya lagi. Saya mau tanya dulu tentang jembatan. Sama pertanyaan saya Komandan. Iya. Pemerintah daerah itu banyak bangun jembatan. Saya tahu sendiri selalu ikut lah kalau mau liputan itu. Saya penasaran lagi nih. Iya. Aduh, TNI kok ikut lagi sih? Kemarin tadi ikut bangun air bersih, sekarang ikut bangun jembatan. Jangan-jangan ini kerjaan Pemkab mau diambil TNI gitu. Ini pertanyaan saya, kenapa kok bantu juga untuk bangun jembatan ini? Dan? Iya, saya tidak perlu memflashback lagi ya yang tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 itu, bahwa ada poin atau pasal yang mengatakan bahwa tugas pokok dari TNI Siap. pada segi OMSP-nya adalah membantu pemerintah daerah dalam pembangunan. Ya. Ada berapa sih Dan pembangunan jembatan Garuda ya? Iya, jembatan perintis Garuda. Ya. Jadi sebenarnya ada 3 macam pembangunan jembatan yang dilaksanakan untuk di daerah-daerah yang di luar bencana ya. Yang pertama jenis jembatan Aramco, Ya. yang kedua jenis jembatan gantung, dan yang ketiga jembatan beton. Untuk di Bondowoso sendiri, Mbak Ocha dan teman-teman sekalian, bahwa saat ini yang kita kerjakan adalah pembangunan jembatan gantung dan jembatan beton. Oke. Dan mohon maaf Pak Imron, ya, kita bukan mau ngambil pekerjaannya Pak Imron. Iya. Sekali lagi kita mau membantu. Dan mohon maaf, Ada. ini tidak, maksudnya begini, ini adalah merupakan instruksi dari Presiden bahwa Presiden, pemerintah pusat, ingin ekonomi itu tumbuh dari bawah. Ya, sangat tidak mungkin ekonomi itu bisa tumbuh dari bawah apabila infrastruktur yang ada itu belum mendukung itu.
Ya. Itulah kenapa Bapak Kasat menginstruksikan kepada seluruh jajaran di Indonesia, TNI Angkatan Darat, dari Sabang sampai Merauke, untuk membantu. Kalau tadi berbicara tentang air bersih, ini kita sekarang berbicara tentang bagaimana masyarakat memangkas jarak tempuh dalam melakukan aktivitas. Ya, aktivitas pertanian, aktivitas perdagangan, aktivitas di pasar, kemudian sekolah. Ya, salah satu contohnya begini. Ada 7 jembatan yang sudah alhamdulillah insya Allah 100% kita selesaikan. Di mana saja mungkin bisa yang disebut? pertama ada di Gading Sari, yang kedua ada di Sumber Salak, kemudian yang ketiga ada di Sukowiryo, yang keempat ada di Gayam, yang kelima yang kemarin kita sama-sama baca peresmian langsing di Tanjung Langit, yang ketujuh di Sucolor. Itu yang keenam, yang ketujuhnya di Dawuan. Ya, nah, perlu teman-teman ketahui, mungkin tidak semua masyarakat Bondowoso tahu, untuk di Gading Sari dan di Sucolor ini luar biasa. Kenapa? Dia menghubungkan antara 2 wilayah di 2 kabupaten. Gading Sari itu menghubungkan antara Gading Sari dengan sumber Agung di situ Bondo. Makanya masyarakat setuju di situ, diberi namanya jembatan Sumber Gading. Karena menghubungkan antara sumber Argo dengan Gading Sari. Itu luar biasa. Ceritanya sangat miris kalau kita mengulik bagaimana masyarakat di situ. Bagaimana kalau ada yang mau melahirkan masih dipikul segala macam. Ya, itu mungkin karena ini adalah Selat Hormuz, ya, Pak. Ya, itu Selat Hormuz versi ini perbatasan. Iya, karena jadi masyarakat yang butuh itu sebenarnya lebih banyak masyarakat situ Bondo. Akhirnya kan jadi wilayah sengketa. Siapa yang mau bangun ini ya kan gitu. Ya sudah, kita hadir di situ. Yang kedua yang di Sucolor itu menghubungkan antara Bondowoso dengan Jember. Pertama kali saya survei di sana di bulan Juni kalau tidak salah Mbak Ocha, itu saya masuknya dari Jember. Sampai ke Sucolor. Dan itu anak-anak kita, anak-anak Bondowoso rata-rata sekolahnya di Jember. Itulah aksesnya. Karena gitu. lebih dekat mungkin. Karena lebih dekat kampungnya, di sekolahnya lebih dekat. Gitu. Pertanyaan saya berikutnya adalah, yang bangun itu informasinya kontraktor dari tidak lokal ya? Atau lokal atau gimana? Itu pembangunannya sistemnya adalah padat karya. Padat karya kita kerjakan bersama-sama dengan masyarakat, kemudian kita tentu menghadirkan orang yang memiliki standar untuk itu. Kalau kita murni membangun, kita sendiri kerja tanpa ada pendampingan, tentu kita takut karena itu masalahnya dengan nyawa, apalagi jembatan gantung. Maka kita hadirkan orang yang mempunyai keahlian di situ, yang bisa membimbing kita untuk melaksanakan pembangunan. Tapi secara pembangunannya adalah kita bersama masyarakat, bersama rakyat di situ melaksanakan pembangunan jembatan. Targetnya saat ini ada 12 Mbak Ocha, yang sudah selesai berapa? Yang sudah selesai 7. Berarti sisa 5. Bisa nambah lagi nggak deh? Kita akan mendata lagi dan akan kita ajukan lagi. Oke, tenang Pak, saya bantu nego Pak. Karena itu juga kayaknya saya nggak masyarakat Bondowoso, dan makin banyak saya juga makin senang gitu. Baik, jembatan, saya kembali ke BSBK dan kita udah, ini sama nih pertanyaan saya sebenarnya nggak jauh-jauh beda dengan kepadatan ya BSBK. Ini ada yang sudah bangunkan jembatan. Nah saya mau tanya, titik-titik itu selama ini belum tersentuh karena faktor apa? Kemudian yang kedua, bagaimana tanggapan BSBK? Ini udah ada, mohon maaf ya, bukan dari dinas tapi yang bantuin bangun. Apakah juga turut dilibatkan atau bagaimana? Monggo silakan. Ya, terima kasih Mbak Ocha. Jadi untuk dinas BSBK ini sebenarnya ada beberapa kewenangan ya. Kalau BSBK itu kan Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi. Untuk Bina Marga ini memang ada beberapa keterbatasan termasuk jalan dan jembatan, khususnya di jalan-jalan kabupaten. Jadi yang menjadi kewenangan dinas BSBK hanyalah jembatan yang ada di jalan kabupaten saja.
untuk jalan-jalan desa, untuk jalan-jalan yang tidak merupakan nomenklatur dari kewenangan BSBK, memang tidak, bukan kita tidak mau menyentuh, memang itu bukan di stres. Gitu. Bukan ini ya? Iya, bukan masuk di aset pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini di BSBK karena ada nomenklaturnya. Jadi untuk jembatan-jembatan yang hanya di jalan kabupaten saja yang menjadi tanggung jawab penuh. Tapi bukan berarti kita tidak peduli dengan jembatan-jembatan yang lain. Jadi untuk jembatan yang menjadi titik berat yang harus kita selesaikan, terutama jembatan-jembatan yang memang sudah merupakan nomenklatur yang ada di jalan kabupaten. Jadi untuk jembatan yang menghubungkan antara kabupaten satu dan kabupaten yang lainnya, memang bukan kewenangan kami di situ. Pak, tapi kalau secara kita berbicara teknis ya, karena saya nggak ngerti Pak. Kalau secara teknis BSBK melihat apa yang sudah dibangun oleh TNI dalam program Bakti TNI ini, itu ikut terlibat juga nggak Pak? Ngasih masukan atau mungkin lebih kepada ngasih masukan? Karena kan ini jalan Pak, sedikit goyang dikit aja kita bisa jatuh masyarakat. Itu gimana? Kalau secara teknis kita memang bertanggung jawab Pak, secara teknis karena di sini di BSBK itu ada BK, Bina Konstruksi. Bina Konstruksi ini adalah mewajibkan semua insan yang berkaitan dengan struktur itu wajib untuk dinilai sertifikatnya. Benar yang disampaikan oleh Pak Komandan tadi, bahwa melaksanakan jembatan itu memang harus ada orang yang punya keahlian, yang punya sertifikat. Kalau tidak punya sertifikat, secara KPU-an memang tidak diperbolehkan, Pak. Karena memang yang bisa mengerti jembatan itu sudah layak secara teknis, sudah layak secara umur perencanaannya, sudah layak secara konstruksinya, hanya mereka yang punya sertifikasi secara teknis. Dan itu ada pelatihannya tersendiri. Itu ada pengalamannya, ada tingkatannya, dan lain sebagainya. Bahkan untuk perencananya itu harus mempunyai sertifikat yang ahli, Pak. Kalau belum ahli, berarti sertifikat tingkatannya SKK yang ke-7 yang punya keahlian. Jadi di sana dia yang berhak untuk menentukan jembatan bentuk ini, konstruksi ini layak apa tidak untuk dibangun. Karena kalau tidak seperti itu nanti ada gagal konstruksi sehingga kerugiannya malah luar biasa. Dengan pembangunan beton, kalau di Indonesia beton dan gantung ya, dan itu sangat layak Pak, secara ukuran teknis begitu ya. Kalau layak dan tidaknya itu tergantung antara semuanya bisa layak bisa tidak Pak. Jadi beton pun bisa layak bisa tidak, tergantung ukurannya, konstruksinya, jenis tanahnya dan lain sebagainya. Termasuk gantung juga. Jadi layak gantung, jembatan rangka, jembatan beton itu hanya jenis jembatannya. Semuanya bisa layak. Semuanya bisa layak. Kalau sudah memang dinyatakan layak oleh mereka yang punya sertifikasi keahlian bahwa dia itu sudah layak secara konstruksi. Jadi saya bisa tenang nanti kalau saya melintas daerah jembatan Garuda di Sukabumi. Baik, terima kasih Bapak. Jadi masyarakat di berbagai wilayah khususnya yang mungkin kawasannya melintas melalui jembatan Garuda itu bisa tenang karena penjelasan barusan dari Dinas BSBK ya, dari Bapak Imron Rosyadi, bahwasanya memang kalau nggak ahli nggak bisa gitu ya menyatakan ini bisa dilintasi atau tidak, dan kebetulan statement dari beliau juga ternyata melibatkan ahli, jadi kita bisa tenang melintas di jembatan Garuda. Kalau perlu kebumpung sekarang Agustusan bawa bendera merah putih ya, foto di sana. Boleh saya boleh titip satu Mbak? Apa itu? Buat saudara-saudara saya di Bondowoso. Saya kesana nih. Nggak bebas ya. Iya. Kalau di wilayahnya ada jalur rute yang butuh untuk dibangun jembatan yang kapasitasnya untuk antar desa, antar kampung atau antar kecamatan, bukan yang disebutkan oleh Pak Imron tadi, antar kabupaten, boleh diinformasikan kepada kami atau boleh diinformasikan ke BSBK supaya kita masukkan dalam agenda pembangunan. Sudah ada pernyataan beliau langsung ya. Minta nomornya siapa nanti di balik layar. Sampaikan aja ke Mas Bolo ya. Mas Bolo. Pak, tapi ternyata Pak Mul, saya baru tahu ini Pak Mul dari Dinas Pertanian ya. Sekarang TNI itu juga jadi memang sekarang prajurit itu disuruh jadi petani atau gimana? Karena kalau nggak salah kolaborasinya untuk beras ya Dan ya, padi ya, gabah ya. Nah itu seperti apa Komandan? Sebelum saya lempar ke Pak Mul. Ini saya boleh jujur, boleh curhat, atau boleh? Dua-duanya boleh. Masalahnya di sini apapun. Jadi begini,
Kembali lagi saya sampaikan bahwa TNI itu lahir dari rahim rakyat. Ya. Dan saya sendiri kebetulan bapak ibu saya adalah petani tulen yang tiap hari pegangannya adalah cangkul. Jadi kalau misalnya Pak Mul, Pak Kadis tanya tentang bagaimana merawat tembakau, itu kerjaan saya dari kecil gitu kan. Bagaimana merawat padi, itu kerjaan saya dari kecil. Jadi bukan itu sebenarnya yang saya sampaikan, bahwa bukan TNI mau menjadi petani, ya. Tapi kalau misalnya diharuskan setelah pensiun menjadi petani, bisa. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Cak, teman-teman Babinsa itu adalah super Babinsa, yang ketika saya perintahkan, kerjakan ini, kerjakan itu dan sebagainya, selalu bisa. Meskipun setelah menerima perintah itu baru bingung deh. Bagaimana caranya? Tenang, ada PPL. Jadi teman-teman Babinsa itu tugasnya adalah melaksanakan pendampingan. Pendampingan terhadap teman-teman BPL, terhadap Dinas Pertanian, Tentara Poktan, supaya apa? Supaya kalau ada permasalahan ketika melaksanakan proses penanaman, panen dan sebagainya, itu teman-teman Babinsa itu bisa membackup. Sehingga tidak ada lagi nanti setelah panen ada tidak terserap karena, mohon maaf, ngalirnya ke tempat yang tidak seharusnya gitu. Tidak seharusnya. Ya tidak seharusnya, mungkin harusnya ngalirnya ke kanan, ternyata ngalirnya ke kiri. Ya. Tesnya pandai banget ya. Itu tugas teman-teman Babinsa. Misalnya perlu butuh pendampingan untuk memperpendek jarak birokrasi, kebutuhan penyaluran pupuk segala macam. Nah, teman-teman Babinsa membantu di situ. Secara teknis kemampuan tentu jauh dengan anak buahnya Pak Mul, BPL, karena yang memang sudah punya kemampuan tentang pertanian. Tapi memang sampai turun begitu tuh apakah karena memang persoalan pangan itu jadi ancaman keamanan juga, deh? Jadi begini, Pak. Kalau kebutuhan tentang pangan oleh masyarakat menjadi gangguan, itu salah satu penyebab bagaimana suatu negara itu akan goyah. Ya, bayangkan saja setelah terjadinya penyekatan Selat Hormuz, perang antara mana? Antara Iran dengan Amerika dan Israel. Bagaimana gejolak yang terjadi? Kerasa sampai sekarang. Bagaimana harga pangan, bagaimana segala macam. Ujung-ujungnya apa? Tetapi kalau misalnya kita sudah mampu, sudah mandiri untuk mengatasi pangan kita, mudah-mudahan pengaruh yang kita rasakan tidak terlalu besar. Siap. Dalam filosofi perang juga, Mbak Ocha, khususnya untuk teman-teman yang bergerak di bidang logistik, ya, filosofi mereka adalah logistik tidak bisa memenangkan pertempuran, tapi tanpa logistik pertempuran tidak bisa berjalan. Orang akan mau bergerak, orang akan mau berbuat kalau perutnya sudah terisi. Kalau lapar, ya, yang awalnya menjadi tenang, yang awalnya rukun akan menjadi beringas, akan menjadi chaos yang membuat situasi tidak terkendali. Betul, urusan perut kan itu ya. Karena urusan perut. Ini kayaknya udah gelisah semua ini. Urusan perut apa? Baik. Berarti memang pangan itu juga menjadi ancaman keamanan ya. Oke, betul. Karena urusan perut begitu. Nah, saya geser ke Pak Mul. Pak Mul ternyata Pak Mul geser. Aku ya. Pak Mul, ternyata PPL, Babinsa juga turun. Selama ini bagaimana kolaborasi yang sudah terjalin antara PPL dan Babinsa? Pengetahuan Pak Mul yang sudah berjalan, karena PPL secara teknis sudah mumpuni semua. Seperti apa Pak Mul?
Memang secara khusus ada impres yang mengatur tentang keterlibatan TNI, terutama tentang ketahanan pangan. Jadi TNI diberi wewenang untuk mendampingi BPL dalam langkah ketahanan pangan. Ya salah satunya mendampingi BPL, kelompok tani yang ada di bawah, dan itu setiap hari. Karena kita juga ada kewajiban setiap hari melaporkan luas tanpa tanam, namanya LTT. LTT. Ya, LTT itu setiap hari. Jadi ada orang panen, ada orang tanam baru, itu harus terlaporkan melalui BPL dan Babinsa yang ada di desa. Tapi datanya nggak pernah Waduh, ya, selalu sama ya. Janjian atau gimana? Mbak Ocha, kita ini ada dalam satu grup, Satu grup. Oke. namanya grup LTT. LTT. Luas tanpa tanam. Jadi Jadi sampai pusat ada. sekali saya potong, Mbak. Kalau ada orang yang nyinyir tentang apakah betul negara mampu surplus untuk beras misalnya, itu datanya dari bawah ke atas, Lengkap. ya bisa dicek mulai dari Bulog, Dinas Pertanian, kita juga punya data. Ini LTT ya. Oke, Ini laporan LTT terus setiap swasembada hari. per ini TNI dan juga Iya, BPL ya. Semuanya ada di situ. Semua kegiatan harus masuk setiap hari. Oh, oke. Jadi apa data tentang pangan, beras, jagung itu bukan hanya isapan jempol, bukan pepesan kosong. Ya, Itu ya, benar ya. ada. Terlaporkan semua. Termasuk gagal panen juga dilaporkan, dilaporkan. Betul. Nah, Kalau ada yang gagal tetap terlapor. harus ada serangan hama penyakit Iya. terlaporkan sehingga sesegera mungkin dapat tindakan. Artinya di PPL dengan dibantu Babinsa sekarang justru makin datanya makin ini ya, Makin valid. makin valid ya. Karena Jadi, ada yang ngoper-ngoper. Ya. siapa yang ngobrol ini? Kok situasi makin ini walaupun siapa ini? Lirikan berdua lirikan. Tapi gimana Pak Mul tanggapannya? TNI bantu hanya dari sisi gabah saja atau mungkin ke yang lain tanaman yang lain juga ikut bantu atau gimana? Kita dibagi gitu loh untuk yang pangan khususnya gabah atau padi itu melalui TNI dan tanaman lainnya, untuk jagung melalui Polri. Ya. Dibagi di situ semua. Oke, itu nggak makin riwah Kak Pak Mul? Oh, iya, Teman-teman enggak. PPL enggak ya? Enggak, ya Sangat membantu alhamdulillah ya? kami ya, dan itu pas sasaran nyampe ke itu kelompok maupun ke petani di situ. Pak, selain membantu untuk pendataan tadi, apakah juga bantu untuk penjualan gabah atau lain-lain? Iya, penjual. Kalau gabah itu biasanya dikawal dari tingkat petani. Kalau memang di situ pengumpul sudah tidak ada, harganya tidak Ya. menguntungkan, maka wajib itu Babinsa mengawal dari petani sampai ke Bulog. Oh, Ya, seperti itu. Wah, sampai sedetail itu Iya, ya Bapak ya. sedetail Berarti itu. sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu. Oke, kalau untuk urusan data insya Allah dua-duanya sudah Sama, satu sudah pintu. sama Nomor satu sama. pintu. Iya. Bukan sama satu janjian, tapi Nah. sama satu pintu. Pintu. Oke, Iya. Pak Mul terima kasih. Terima kasih. Satu pertanyaan terakhir buat Pak Dandim. Iya. Apakah nanti ini tidak pernah ada yang sempurna di dunia ini Betul, karena ya. kesempurnaan cuma punya Tuhan. Oh, Jika bukan. nanti ada program yang punya sempurna, apa itu? Damian. Oh iya. Lagu. Ada lagi satu, dia Apa? beri rokok sampurna. Aduh, jangan bener nih kayaknya. Oke, pertanyaan saya terakhir, Pak Dandim, jika di program ini ada kekurangan, dalam tanda kutip ada masukan dari masyarakat, berani nggak Dandim itu untuk menyampaikan atau kekurangan dan memperbaiki ke depan? Monggo. Ya, kita selalu terbuka, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, face to face atau melalui apa bentuknya silakan. Ada sesuatu, Pak, ini mestinya begini, sampaikan saja. Kita bukan orang yang perfect, ya. Kita bukan yang tidak punya kekurangan. Ya silakan aja kalau ada sesuatu yang kurang pas, kita selalu berkomunikasi. Kita pengen kolaborasi yang baik, kita pingin Bondowoso ini setara sejajar dengan kabupaten-kabupaten lain di Besuki maupun di Jawa. Siap, terima kasih Bapak, terima kasih dari BSBK, dari Perkim dan juga Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Pak Dandim juga terima kasih. Luar biasa, statement terakhir beliau menyampaikan bahwasanya yang punya sempurna cuma dua, satu rokok, satu adalah lagu sempurna ya. Karena itu untuk yang ini untuk manusia ya. Kalau kesempurnaan cuma milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau menyampaikan dari program ini siapapun bisa memberikan masukan untuk kesempurnaan, baik untuk pembangunan jembatan Garuda maupun program ketahanan pangan ataupun juga bakti TNI untuk TNI Manunggal air bersih. Karena apa? Beliau berkenan untuk menerima masukan karena apa yang dibangun oleh TNI, pemerintah daerah, dari pemerintah pusat hingga jajaran ke bawah adalah untuk masyarakat.
dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dan beliau menyampaikan bahwasanya ibu kandung TNI adalah rakyat. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini menjadi edukasi untuk kita semuanya membangun Indonesia. Saya Ocha yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.